Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ini memang temaram seperti ini. Mati dah. Coba nyalain aja. Mati. Lampunya mati. Oh, mati. Ayo ikhwah rahimani rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita pembacaan dari kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah tulisan dari Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kita baca syarah dari beliau Syekh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita baca terlebih dahulu matan sebelumnya agar pembahasan menjadi
tersambung. Berkata penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kenapa kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk? Li'annahu subhanahu la samiyya lahu, dikarenakan dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang sama dengannya, wala kuf'a lahu, dan tidak ada yang sebanding dengannya, wala nidda lahu, dan tidak ada tandingan untuknya, wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh Allah subhanahu wa ta'ala dikiaskan dengan makhluk-makhluknya dalam semua keadaan. Fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang lebih tahu, zat yang paling tahu terhadap diri Allah sendiri, wa bi ghairihi, dan zat yang paling tahu terhadap selainnya dari kalangan makhluk-makhluknya. Wa asdaqu qilan, Allah lebih benar ucapannya, wa ahsanu hadisan, dan lebih baik perkataannya, min khalqihi, dibandingkan dengan semua makhluk-makhluknya. Maka setelahnya beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, summa rusuluhu sadiquna musaddaqun, kemudian para rasul-rasulnya sadiquna, merekalah orang-orang yang benar, merekalah orang-orang yang benar di dalam kabarnya. Musaddaquna, merekalah orang-orang yang dibenarkan. Bi khilafil ladina yaquluna alaihi ma la ya'lamuna, berbeda dengan orang-orang yang berbicara tentang diri Allah subhanahu wa ta'ala ma la ya'lamun, apa yang mereka tidak ketahui ilmunya. Asyarhu, penjelasannya, summa rusuluhu sadiquna musaddaqun, kemudian para rasul-rasulnya merekalah orang-orang yang benar dan dibenarkan. Hada atfun ala qawlihi, ucapan ini mengikuti ucapan beliau, fa innahu a'lamu bi nafsihi ila akhir, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala zat yang lebih tahu tentang diri Allah sendiri. Allah itu lebih tahu tentang diri Allah dibandingkan dengan yang lainnya. As-sidqu mutabiqul khabari lil waqi'. As-sidqu, dikatakan as-sidqu yaitu benar, atau dalam makna yang lain diartikan jujur. Maknanya mutabiqul khabari lil waqi'i, mencocoki khabarnya lil waqi', terhadap waqi' atau kenyataan. Dikatakan as-sidqu, ucapan yang benar, maknanya mutabiqul khabar lil waqi', mencocoki atau sesuai dengan sesuainya khabar, mutabiqatul khabari atau mutabaqatul khabari, sesuainya khabar itu lil waqi', terhadap waqi' atau kenyataannya. Maknanya sadiquna, mereka para rasul adalah orang-orang yang benar, fima akhbaru bihi anillahi ta'ala, yaitu benar pada apa yang telah mereka khabarkan dari Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. Mereka adalah orang-orang yang benar pada apa yang mereka khabarkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana
faedah yang sudah berlalu di dalam kandungan iman kepada para rasul adalah kewajiban kita untuk membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul, membenarkan semua apa yang dibawa oleh para rasul. Kemudian musaddaquna ay fima ya'tihim minal wahyi biwasitatil malaikah. Dikatakan musaddaqun, dibenarkan ay fima ya'tihim, pada apa yang datang kepada mereka para rasul, minal wahyi, dari wahyu, biwasitatil malaikah, dengan perantaraan para malaikat. Li'annahu min indillah, dikarenakan wahyu yang dibawa oleh para malaikat semuanya itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahum la yantiquna 'anil hawa, maka mereka para rasul tidaklah berbicara dari hawa nafsunya. Mereka para rasul ketika berbicara tentang urusan agama, maka tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hada tawsiqun li sanadir rusuli alaihi salatu wassalam. Dan hal ini tawsiqun, itu membenarkan atau menguatkan terhadap sanad atau periwayatan dari para rasul alaihi salatu wassalam. Faqad qila lahumul haqqu wa ballaghuhu lil khalqi. Faqad qila, maka kadang dikatakan lahumul haqq, bahwasanya mereka itu memiliki kebenaran, wa ballaghuhu lil khalqi, dan mereka telah menyampaikan kebenaran itu kepada makhluk-makhluknya. Fayajibu qabulu ma wasafallahu bihi, maka wajib untuk menerima apa yang mereka telah mensifati Allah Subhanahu wa taala dengannya. Maka wajib untuk menerima pengkhabaran dari para rasul, khususnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, terhadap semua apa yang Rasul telah menjelaskan tentang bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wasitatun bainana wa bainallah. Nah, kalau malaikat Jibril itu wasitah bainar rasul wa bainallah, malaikat Jibril itu perantara antara Nabi dengan Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wasitatun bainana wa bainallah, itu perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita, telah menjelaskan kepada kita perkara-perkara yang termasuk di dalam syariat ini, maka tidak ada keselamatan kecuali dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam banyak ayat, Allah menjadikan hidayah seseorang itu terletak di atas petunjuk Nabi. Fa in tuti'uhu tahtadu, maka jika kalian mentaati Rasul, tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Kemudian juga di dalam ayat yang lain disebutkan fattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam la'allakum tahtadun, agar kalian itu mendapatkan petunjuk. Atau dalam ayat yang lain disebutkan fattabi'uhu la'allakum tuflihun, maka ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kalian itu menjadi orang-orang yang beruntung. Allah meletakkan hidayah kita di atas hidayah Rasul, dan Allah juga meletakkan keberuntungan kita di dunia ini maupun di akhirat, Allah letakkan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
termasuk di dalam masalah asma wa sifat, sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh beliau Syekh Fauzan hafizahullah taala. Fahum, maka mereka para rasul, bi khilafil ladina yaquluna alaihi ma la ya'lamun, berbeda dengan orang-orang yang mengatakan tentang Allah apa yang tidak mereka ketahui. Kalau para rasul akan berbicara tentang Allah hanya pada apa yang diwahyukan kepada mereka. Berbeda dengan orang-orang yang berani mereka lancang berbicara tentang Allah apa yang mereka tidak pahami, mereka tidak ketahui. Ai bi khilafil ladina yaquluna 'ala Allah bila ilmin. Berbeda dengan orang-orang yang berbicara tentang Allah. Allah artinya atas Allah, tentang Allah, bila ilmin, tanpa ilmu. Fi syar'ihi, di dalam syariat Allah, wa dinihi, dan di dalam agamanya, wa fi asma'ihi wa sifatihi. Demikian juga mereka berbicara tentang nama-nama Allah, berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, bal bimujarradi dzununihim, bahkan hanya dengan sekedar persangkaan mereka saja, wa takhayyulatihim, dan angan-angan, bayangan-bayangan mereka saja, au bima yatalaqawnahu, atau dengan apa yang mereka telah ambil atau mereka dapatkan anisyayatin, dari syaitan-syaitan. Karena tidak ada setelah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kesesatan. Tidak ada setelah petunjuk Nabi kecuali kesesatan. Dan tidaklah diambil dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali apa yang dihembuskan, dibisikkan oleh syaitan-syaitan untuk menjerumuskan umat manusia dalam keadaan kebanyakan umat manusia tidak menyadarinya. Karena syaitan itu lebih paham, bahkan lebih paham tentang keadaan diri kita melebihi diri kita sendiri. Syaitan itu tahu bagaimana keadaan-keadaan setiap manusia yang hendak mereka jerumuskan kepada jurang kebinasaan. Oh, ini fulan, kecenderungannya dia mudah terfitnah dengan urusan wanita, maka syaitan akan masuk dari pintu fitnah wanita. Fulan itu mudah tergiur, terjerumus dalam urusan harta, maka akan masuk dalam pintu harta, akan masuk dalam pintu kekuasaan, kedudukan, pangkat jabatan, termasuk dari kalangan orang-orang yang mereka tertipu dengan akal-akal mereka sendiri, angan-angan mereka sendiri, maka syaitan pun akan masuk dari pintu ini. Sehingga syaitan akan menghias-hiasi ucapan orang-orang yang berbicara tentang agama ini tanpa ilmu, seakan-akan itu adalah ilmu, seakan-akan itu adalah kemuliaan, seakan-akan itu adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian seterusnya. Dan sebagaimana hadis yang pernah kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuatkan garis sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ibnu Mas'ud, membuat garis yang lurus, kemudian membuat garis yang banyak di kanan kirinya. Maka ketika beliau menunjuk kepada garis yang lurus, beliau mengatakan, wa anna hada sirati mustaqimah, dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Kemudian ketika beliau menunjuk kepada jalan-jalan yang banyak di kanan kirinya, beliau mengatakan, fala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, maka janganlah kalian itu mengikuti jalan-jalan yang lain yang bisa mencerai-beraikan kalian, menjauhkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang hak itu hanya satu saja. Kemudian beliau mengatakan, hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan, wa ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaih, dan ada pada setiap jalan itu syaitan yang akan senantiasa menyeru manusia kepada jalannya. Makanya kita kenal yang namanya firqah-firqah,
kelompok-kelompok, taifah yang menyimpang di dalam agama Islam ini banyak sekali. Bagaimana kelompok Syiah itu terbagi dari puluhan golongan, puluhan sekte. Khawarij demikian. Orang-orang Murji'ah juga demikian. Terus demikian. Banyak sekali jalan-jalan yang menyimpang. Maka tidak ada satu jalan yang ditempuh oleh umat manusia yang menyimpang dari jalan Nabi, pasti itu adalah jalan yang dihembuskan oleh syaitan. Kata beliau setelahnya, maka mereka mengambil dari syaitan apa yang mereka ketahui, kal mutanabbi'ina, seperti orang-orang mutanabbi'un. Mutanabbi'un itu orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Ada ini tambahan taklik di bawah? Tidak ada. Tidak ada. Mutanabbi'un itu alladzina yadda'una nubuwah. Ada? Ada. Mereka orang-orang yang mendakwakan nubuwah, kenabian. Wa minhum al-kuhan, di antara mereka para dukun. Mufraduhu kahin wa huwa alladhi yukhbiru 'anil ghaibat fil mustaqbal. Itulah orang yang mengkhabarkan tentang perkara-perkara gaib pada masa yang akan datang. Wa qila yukhbiru amma fid dhamir, atau dukun kahin itu orang yang mengkhabarkan tentang perkara yang tersembunyi. Nah, Rasulullah SAW pernah menyebutkan di dalam salah satu hadis, setelah beliau akan ada salasuna kadzabun, ada 30 pendusta yang mereka mengaku-ngaku sebagai nabi, yang kadang dipermainkan oleh syaitan, seakan-akan mereka mendapatkan mukjizat, padahal itu sekedar apa? Khawariqul adah, perkara yang ajaib, perkara yang aneh yang datang dari syaitan. Mereka tidak paham itu. Kalau di Indonesia ini juga ada yang ngaku-ngaku, cuma tidak tahu apakah masuk 30 atau tidak. Dulu di Solo ada siapa? Musaddek, pernah dengar? Ada di Jakarta Lia Eden. Nah, kita tidak tahu itu termasuk atau tidak. Banyak sekali orang-orang yang tertipu, merasa sudah mencapai tingkatan di dalam makrifahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah dipermainkan oleh syaitan. Mudah dipermainkan oleh syaitan. Baik. Kemudian kal mutanabbi'ina al-kadibah, orang-orang yang mengaku sebagai nabi yang pendusta. Demikian juga wal mubtadi'ah, orang-orang alul bid'ah. Nisbatun ilal bid'ah, yaitu penyandaran kepada perbuatan kebid'ahan. Wa hiya tariqatun fid din mukhtari'atun tudahi asy-syari'ata yuqsadu bisuluki 'alaiha ma yuqsadu bi tariqati syari'ah. Dikatakan kebid'ahan itu, kata beliau, itulah jalan di dalam agama yang dibuat-buat, yang menyerupai syariat. Tudahi syariah itu menyerupai syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, yang dimaksudkan dengan menempuh di atasnya ma yuqsadu bi tariqati syariah, apa yang dimaksudkan ketika menempuh jalan syariat. Ini makna dari kebid'ahan. Itu apa? Jalan yang baru menyerupai syariat, yang dianggap sebagai bagian dari syariat, padahal itu bukan bagian dari syariat. Baik. Yang termasuk di dalam masalah asma wa sifat, maka banyak sekali kebid'ahan di dalamnya. Demikian juga wazanadiqati, zanadiqah, mufraduhu az-zindiq, mufradnya adalah zindiq, wa huwa al-qailu bi baqa'id dahr, itu orang yang mengatakan akan kekalnya masa. Awil qailu bin nuri wal dhulumah, atau orang yang mengatakan tentang cahaya dan kegelapan. Au man la yu'minu bil akhirati war rububiyah, atau orang yang tidak beriman dengan hari akhirat dan tidak beriman dengan rububiyah. Au man yubtinul kufra wa yudhirul iman,
atau orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Farisim mu'arrabin, atau dikatakan zindik itu orang Faris, orang Persia yang ngaku-ngaku orang Arab. Kan banyak waktu penaklukan Persia, banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam, akan tapi mereka banyak merusak dari dalam Islam. Baik. Kemudian wasaharah. As-saharah itu para tukang sihir. As-sihru wa azaimu wa ruqa wa abdun yu'assiru fil qulubi wal abdan. Sihir itu adalah mantra-mantra, ruqyah-ruqyah, buhul-buhul yang bisa memberikan pengaruh pada hati-hati dan badan-badan manusia. Fayumridu wa yaqtulu wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Yang dengan sihir itu bisa menjadikan orang sakit, bisa membunuh, bisa memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Wa ya'khudhu ahadu zawjaini an sahibihi. Yang salah satu dari suami istri itu mengambil dari pasangannya. Au huwa takhayyulun wa tamwihun, atau takhyilun, memberikan angan-angan, wa iradatun ma la aslalahu, atau keinginan-keinginan yang tidak ada wujudnya, tidak ada asalnya, ya, sekedar keinginan-keinginan saja. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW menurut pendapat yang rajih, beliau pun terkena sihir. Sihir beliau bagaimana? Ya, sampai-sampai beliau seakan-akan sudah mendatangi istrinya padahal belum melakukannya. Atau sebenarnya beliau sudah mendatangi istrinya akan tapi beliau merasa belum mendatanginya. Ini bentuk sihir beliau. Maka orang-orang tukang sihir, mereka mengambil kesesatan mereka dari syaitan. Sebagaimana orang-orang bid'ah, mereka mengambil penyimpangan-penyimpangan mereka dari syaitan. Demikian juga wal kuhan, yaitu dukun-dukun yang sudah berlalu penjelasannya tadi. Demikian juga wal munajjimin, para ahli nujum, yaitu orang-orang yang melakukan tanjim, wal istidlalu bil ahwalil falakiyah alal hawadisil ardiyah. Itulah orang-orang yang menjadikan dalil dari keadaan-keadaan yang ada di langit untuk menetapkan kejadian-kejadian yang ada di bumi. Ini namanya ilmu nujum. Pembahasan seperti ini dirinci di dalam kitab-kitab tersendiri. Dirinci di dalam kitab-kitab tersendiri. Sebagaimana antum bisa dapatkan penjelasannya di dalam syarah Kitabut Tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membuat bab-bab tersendiri tentang ilmu nujum, tentang sihir, tentang kuhan, tentang orang-orang zindik. Maka dibuatkan bab-bab khusus hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid kita. Baik. Demikian juga wa ulama isu, mereka mengambil juga dari para ulama-ulama su, ulama-ulama buruk yang mereka berani menjual ayat-ayat Allah, agama Allah dengan harga yang rendah dari kehidupan kesenangan di dalam dunia ini. Maka kaidah ini tidak ada penyimpangan dari petunjuk Nabi kecuali itu datang dari syaitan. Dalilnya disebutkan di dalam ayatnya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman di dalam ayatnya min surah Asy-Syu'ara, dari surah Asy-Syu'ara, Allah Ta'ala berfirman, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku kabarkan kepada kalian kepada siapa syaitan-syaitan itu turun, kepada siapa syaitan-syaitan itu menghembuskan bisikan-bisikannya, perangkap-perangkapnya. Maka setelahnya Allah Ta'ala berfirman, tanazzalu ala kulli affakin asim. Syaitan akan senantiasa turun kepada setiap affak. Affak itu bentuk siga mubalaghah, yang maknanya apa? Para pendusta. Asim
Ini sigah mubalaghah untuk orang yang senang berbuat dosa. Syaitan senantiasa akan turun kepada orang-orang yang senang berdusta dan juga banyak berbuat dosa. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadibun. Mereka biasa melemparkan atau memasang telinga-telinga mereka, wa aktsaruhum kadibun, dan kebanyakan mereka itu berdusta dengan ucapan-ucapan mereka. Kebanyakan mereka berdusta dengan ucapan-ucapan mereka. Tanya. Artinya hakikatnya para manusia-manusia yang mereka menyimpang dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya mereka orang-orang yang berdusta. Hanya saja mereka tertipu, mereka terpukau dengan ucapan-ucapan sendiri, dengan angan-angannya, dengan pikiran-pikiran sendiri, sehingga mereka tidak memahami bahwasanya itu adalah kebatilan. Maka lihat bagaimana syaitan berusaha menyimpangkan umat manusia itu dari jalan ini. Sebagaimana banyak dijelaskan oleh para ulama tentang kedustaan mereka. Semisal sebagaimana nanti akan disebutkan juga, disinggung oleh beliau tentang masalah asma wa sifat. Kalau mereka mengatakan bahwasanya Allah itu tidak disifati dengan nuzul turun, Allah tidak disifati dengan istiwa, kata mereka, kalau kita menetapkan istiwa itu berarti kita menetapkan tempat bagi Allah, atau kita menetapkan arah bagi Allah. Kata mereka Allah tersucikan dari perkara ini menurut persangkaan mereka. Atau Allah tidak tersifati dengan sifat yad, sifat qadam, sifat ain. Maka para ulama banyak menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka tariqah di dalam menyingkap kebatilan mereka. Dalam menyingkap kebatilan mereka, sebagaimana tariqah ini disebutkan juga oleh Al-Imam Ahmad ketika beliau ditimpa dengan ujian tentang khalqul Quran. Demikian juga ulama yang lain, maka mereka menggunakan tariqah ini, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada mereka orang-orang ahlul bid'ah. Kita tanyakan kepada mereka, apakah takwil kalian kepada ayat-ayat sifat Allah ini yang ihtimalnya itu ada dua, apakah Rasulullah itu tahu atau tidak? Jadi kalian mengatakan istiwa ditakwil jadi istaula. Nuzul Allah ditakwil dengan nuzulul amr, nuzulur rahmah. Apakah Rasulullah itu tahu atau tidak? Maka thariqah ini biasa ditanya oleh para ulama pertama kali terhadap orang-orang ahlul bid'ah. Yang bisa suatu saat ketika memang keadaan itu menghendaki kita untuk diskusi berjidal, maka kita pakai thariqah para ulama ini. Maka mereka tidak akan berani itu mengatakan apa? Allah itu tidak, Rasulullah itu tidak tahu. Kan ihtimalnya ada dua. Rasulullah tahu atau tidak takwil itu. Mereka tidak akan berani mengatakan Rasulullah tidak tahu. Kenapa coba? Mereka tidak berani mengatakan Rasulullah tidak tahu takwil itu. Kenapa? Karena kalau mereka mengatakan Rasulullah tidak tahu urusan agama, maka mereka bisa terjerumus ke dalam apa? Kekafiran. Menganggap Rasulullah tidak lebih tahu dibandingkan mereka. Paham ini? Pasti mereka akan mengatakan itu. Rasulullah tahu. Rasulullah tahu tentang takwil ini. Maka biasanya para ulama akan beralih pada pertanyaan setelahnya. Kalau Rasulullah tahu, apakah Rasulullah menyampaikan kepada umatnya atau tidak? Mereka akan menjawab apa? Mereka menjawab apa? Rasulullah tidak menyampaikan. Karena memang tidak pernah dinukil di dalam hadis takwil-takwil yang batil dari mereka. Mereka mengatakan Rasulullah tidak menyampaikan itu. Maka para ulama kemudian bertanya lagi, kalau Rasulullah tidak menyampaikan perkara ini, yang kalian anggap ini perkara yang penting, perkara yang pokok di dalam masalah akidah, berarti kalian telah menuduh Rasulullah itu telah berkhianat di dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Atau seandainya
Mereka mengatakan, oh tidak seperti itu. Rasulullah, kami tidak mengatakan beliau itu berkhianat. Hanya saja beliau memang sengaja tidak menyampaikan karena satu masalah, satu kebaikan. Dan kamilah yang kemudian jauh-jauh hari jarak yang jauh setelah beliau yang kemudian kami punya amanah untuk menyampaikan. Ini ucapan mereka ini. Lalu para ulama mengatakan, bertanya pada mereka lagi, kalau Rasulullah itu merasa cukup untuk tidak menyampaikan, kenapa kalian perlu menganggap bahwasanya kalian itu wajib menyampaikan sesuatu yang tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Artinya, thariqah mereka di dalam menetapkan perkara akidah ini, di dalam masalah sifat-sifat Allah itu tidak ada sandarannya, tidak ada pedomannya di dalam dalil-dalil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka berdusta sebetulnya. Hanya saja mereka tertipu dengan akal mereka yang mereka anggap akal-akal yang hebat, lebih hebat daripada akalnya para sahabat. Mereka menganggap cara berpikir mereka lebih utama dibandingkan dengan cara berpikirnya para sahabat. Ini keadaan mereka. Dan inilah penyebab yang sebetulnya mereka dijerumuskan oleh syaitan, akan tapi mereka tidak menyadari. Semua kebid'ahan itu asalnya dari syaitan. Semua kebid'ahan asalnya dari syaitan. Baik. Kemudian waqala ta'ala fil ayat, Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim. Maka celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, summa yaquluna hada min indillah. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya ini datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaku-ngaku itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah tidak pernah menurunkan penjelasannya. Allah tidak pernah menurunkan penjelasannya. Baik. Maka disebutkan penjelasannya oleh beliau setelahnya, fa idza kana Allah Subhanahu wa taala a'lama bi nafsihi wa bi ghairihi. Maka jika Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang diri Allah sendiri dan lebih tahu tentang makhluk-makhluknya, wa kana asdaqa qaulan, Allah itu lebih benar ucapannya, wa asana hadisan min khalqihi, dan lebih baik perkataannya dibandingkan makhluk-makhluknya, wa kana rasuluhu alaihi salatu wassalam, dan rasul-rasulnya alaihi wassalatu wassalam shadiqina fi kulli ma yukhbiruna bihi anhu. Mereka para rasul adalah orang-orang yang benar pada semua apa yang mereka khabarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal wasitatu bainahum wa bainallah, dan mereka adalah perantara antara diri mereka dan diri Allah Subhanahu wa taala. Allati ta'tihim bil wahyi, yang telah datang kepada mereka itu dengan wahyunya, min indi, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wasitatun sadiqatun min malaikatihil kiram, dengan perantara yang jujur, yang benar dari kalangan para malaikatnya yang mulia. Wajabat ta'wilu idan ala maqalahu wa rasuluh. Ini jawab syaratnya. Jadi ida itu apa? Ida apa? Daraf lima yastaqbilu minaz zaman. Itu daraf untuk apa yang akan datang dari zaman. Itu termasuk adatus syartiyah. Maka dari syarat-syarat yang disebutkan tadi panjang, jawabannya apa? Wajabat ta'wilu. Kalau keadaannya demikian, Allah itu adalah zat yang paling mengetahui tentang keadaan dirinya, dan juga para rasulnya itu, mereka orang-orang yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wajabat ta'wilu, wajib mengembalikan. Ta'wil artinya mengembalikan. Idan, kalau begitu, ala maqalahu wa rasuluhu, atas apa yang telah difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. La siyama fi babi asma'i wa sifatin nafyan wa isbatan. Terlebih lagi, la siyama, terlebih lagi, fi babi asma'i wa sifat, di dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah, nafyan wa isbatan,
baik ketika menafikan sifat-sifat yang Allah nafikan bagi dirinya, wa isbatan, dan baik ketika menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Yang nanti akan datang penjelasannya apa saja sifat yang dinafikan oleh Allah yang wajib kita nafikan, dan apa saja sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya yang wajib kita tetapkan. Demikian juga wajib pula wa rafdu ma qalahul mubtadi'ah. Apa rafdu? Menolak. Rafdu itu maknanya menolak. Maka dikatakan rawafid. Syiah Rafidah itu dikatakan orang-orang yang menolak maqalahul mubtadi'ah, menolak semua apa yang diucapkan oleh orang-orang ahlul bid'ah waddulal, dan orang-orang yang tersesat, mimman yadda'il majaza fil asma'i was sifat, jadi orang-orang yang menyangka atau mendakwakan adanya majaz. Apa majaz? Kiasan, apa namanya, metafora kalau dalam istilah bahasa Indonesia itu, fil asma'i wa sifat, di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Majaz itu makna kiasan, beda dengan kebalikannya, itu makna apa? Kalau lawan dari majaz berarti apa? Makna yang zahir. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak pernah mengkiaskan, tidak pernah mentakwil sifat-sifat Allah kecuali dengan apa yang terpahami dari maknanya. Nanti akan disampaikan oleh beliau. Kadang orang-orang ahlul bidah mengatakan itu orang-orang ahlus sunnah atau orang-orang salafiyun, mereka mentakwil sifat-sifat Allah, tapi mereka ngakunya tidak melakukan takwil. Maka ada penjelasan dari para ulama nanti bahwasanya Rasulullah, para sahabat, para ulama-ulama ahlus sunnah, mereka tidak pernah mentakwil. Akan tapi mereka memahami dari makna zahirnya sebagaimana apa yang dipahami di dalam bahasa Arab. Akan tapi mereka menganggap itu adalah bentuk takwil. Wa yanfiha bisyatta wasailin nafi, yang mereka orang-orang ahlul bid'ah itu berani menafikan, meniadakan, menolak sifat-sifat Allah dengan semua cara-cara untuk menafikannya. Syatta itu artinya dengan apa saja. Wasailin nafi, cara-cara atau wasilah-wasilah untuk berani menafikan sifat Allah. Mu'ridina amma ja'at bihir rusul, mereka menyimpang dari apa yang para rasul itu telah datang membawanya. Mu'tamidina ala ahwaihim, yang mereka menyandarkan kepada ahwaihim, hawa nafsu mereka. Au muqallidina, atau mereka bertaklid, mengikuti secara membabi buta, liman la yasluhu lil qudwati minad dulali, mengikuti secara membabi buta kepada siapa yang memang tidak layak untuk diikuti, minad dulali, dari orang-orang yang menyimpang. Baik, sudah masuk waktu Isya, tolong diadzani dulu.
Tayyib. Maka kesimpulannya di dalam masalah akidah, termasuk di dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah rujuk kembali atau mengembalikan kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak keluar dari apa yang telah dituntunkan oleh beliau. Dan ini berlaku dalam semua keadaan, terlebih lagi di dalam masalah akidah. Maka hendaknya orang-orang yang menyimpang di dalam permasalahan-permasalahan akidah mereka, termasuk di dalam masalah nama-nama sifat ini, hendaknya mereka takut akan apa yang telah Allah perintahkan di dalam ayatnya. Ayat yang sering kita dengar ada di akhir-akhir halaman terakhir dalam surah An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Apa artinya? Maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, yukhalifuna an amrihi, hi dhamir ha itu kembali ke siapa? Ke Rasul. Maka hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah Rasul SAW itu takut antusibahum fitnah, takut dari ditimpa oleh fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa dengan adab yang pedih. Ini ayat yang jelas ini. Para ulama senantiasa memberikan peringatan terhadap penyimpangan-penyimpangan dari petunjuk Nabi dengan ayat ini. Maka hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, petunjuk Rasul, maka mereka hendaknya takut untuk ditimpa fitnah atau ditimpa dengan adab yang pedih. Ya, ketika Allah mengkhabarkan seperti ini, maka sungguh berlaku. Ya, kapan kita ini menyimpang dari petunjuk Nabi, pasti akan ditimpa dengan fitnah. Ya, kalau kita tidak rujuk sampai akhir hayat kita, maka kita akan ditimpa dengan adab yang pedih. Maka disebutkan di dalam penjelasannya makna fitnah di dalam ayat ini pernah disebutkan oleh Al-Imam Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah taala. Beliau bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, "Atadrunal mal fitnah?" Tahukah kalian apa itu fitnah yang disebutkan dalam ayat tadi, yang akan menimpa orang-orang yang menyelisih petunjuk Rasul? Maka beliau mengatakan, al-fitnatu syirkun. Fitnah itu adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ayyaqa'a fi qalbi syai'un minaz-zayghi fayahliku. Kata beliau, al-fitnatu syirkun. Fitnah itu kesyirikan. Dari sisi mana? Dari sisi ketika ada seseorang dia berani menolak, membantah sebagian dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan dimasukkan ke dalam hatinya itu syai'un minaz-zayg, satu perkara dari penyimpangan, fayahliku, maka dia akan menjadi binasa karenanya. Maka orang-orang yang menyelisih perintah Rasul itu pasti apa? Pasti terjerumus ke dalam kesyirikan. Dari sisi mana? Dari sisi mereka mengambil petunjuk selain dari petunjuk Allah dan Rasulnya, sehingga menjadikan mereka menyimpang karenanya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana keadaan orang-orang yang menyimpang dari petunjuk Nabi dan Rasul, maka mereka akan tertimpa az-zayg. Zayg itu penyimpangan yang bisa membinasakan mereka. Kapan mereka berani menyimpang dari petunjuk Rasul, maka akan disimpangkan hatinya. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Maka setiap kali mereka itu menyimpang, maka Allah akan simpangkan hati-hati mereka. Sehingga hendaknya kita berhati-hati di dalam masalah ini. Alhamdulillah, kita belajar akidah dari para guru kita, akidah yang lurus. Ya, coba seandainya Allah masih menguji kita, dipertemukan guru-guru yang menyimpang di dalam sebagian apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditunjukkan oleh Rasul kita, maka tidak ada keselamatan, artinya tidak ada jaminan kita bisa selamat dari penyimpangan. Nah, sehingga hati-hati di dalam kita beragama,
terlebih lagi di dalam masalah akidah, maka hendaknya kita mengambil ilmu akidah itu dari para ahlinya, orang-orang yang paham dengan perkara akidah. Ya, jangan mengambil perkara akidah dari orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang menyimpang. Akidah ini kan perkaranya luas sekali. Ya, kadang orang-orang yang sudah merasa cukup dengan ilmunya, kemudian dia berdakwah mengajarkan, akhirnya dia terjerumus ke dalam penyimpangan, dia simpangkan juga orang-orang yang mendengar ucapannya. Baik. Sebagaimana juga disebutkan di dalam ucapan Imam Malik rahimahullah ta'ala, kata beliau, ittiba'us sunnah kasafinatin Nuh. Mengikuti sunnah itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Faman raqibaha salima wa man takhallafa anha ghariqa. Barang siapa yang mengendari kapal itu maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang dia tertinggal maka dia akan tenggelam di dalam penyimpangan atau di dalam kesesatan. Baik. Sampai di sini pembahasan kita. Sebetulnya saya ingin baca setelahnya tapi nanti terlalu lama. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Fadhil. Tidak ada? Kalau tidak ada, coba diulangi. Ini pentingnya. Kadang suatu saat keadaan tertentu kita butuh untuk memahami thariqahnya para ulama yang kita sebutkan tadi. Kalau ada orang mendakwakan kebid'ahan mereka, apalagi di dalam masalah akidah, maka apa pertama kali yang kita tanyakan kepadanya? Apakah Rasulullah tahu perkara itu atau tidak? Satu. Kemudian yang kedua, mereka pasti mengatakan apa? Rasulullah tahu. Kenapa tidak berani mengatakan tidak tahu? Kalau mereka mengatakan tidak tahu, berarti mengatakan mereka lebih tahu dari Rasulullah, dan itu kekufuran. Para ulama sepakat orang yang semacam ini bisa dihukumi kufur. Kemudian kalau mereka mengatakan Rasulullah itu tahu, maka pertanyaan setelahnya apa? Rasulullah menyampaikan atau tidak? Rasulullah menyampaikan atau tidak? Jangan mengikuti ucapan orang-orang yang berbicara dengan persangkaan mereka. Ya bisa jadi Rasulullah menyampaikan tapi tidak disebutkan dalam hadis. Pernah dengar ucapan ini? Pernah. Banyak itu. Bisa jadi Rasulullah dulu melakukan amalan ini atau mengucapkan ucapan ini tapi tidak ada hadisnya. Ada ucapan seperti ini. Ya, kalau mereka mengatakan seperti ini, bantahan kita apa? Bahwasanya kalau mereka mengucapkan seperti ini, maka apa yang kita ucapkan? Bahwasanya agama ini telah sempurna. Agama ini telah sempurna. Apa yang ada di dalam perkara agama ini maka ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Seandainya tidak ada yang ditetapkan, maka ditetapkan dengan kaidah-kaidah yang umum. Seperti hukum rokok, hukum muamalah hadisiyah yang baru-baru itu, maka ditetapkan dengan kaidah yang umum ketika tidak ada dalilnya. Maka kalau mereka mengatakan Rasulullah tidak maka setelahnya kita katakan Rasulullah menyampaikan atau tidak? Rasulullah menyampaikan atau tidak? Apa kata mereka? Rasulullah tidak menyampaikan. Rasulullah tidak menyampaikan. Sehingga kadang mereka akan mengatakan, maka setelahnya kamilah yang punya amanah yang besar ini untuk menyampaikan perkara ini. Maka ditanyakan oleh para ulama, ya kalau Rasulullah merasa cukup untuk tidak menyampaikan perkara itu, kenapa kalian tidak berlapang dada untuk juga tidak menyampaikan dan kalian sembunyikan saja ilmu itu? Nah, mereka tidak akan bisa menjawab. Mereka tidak akan bisa menjawab karena menganggap Rasulullah ketika tidak menyampaikan, Rasulullah telah berkhianat terhadap risalah. Sampai di sini. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.